dilihat dari sana dari bentuk rambutnya yang berbeda ya di situ loh. Tetapi sekarang kalau mau pembuktian yang paling mudah, gaya rambutnya seperti wanita yang dalam adegan ini ya, dengan gaya sedikit tirangnya di situ. Kalau dicocokkan dengan figur wanita yang sedang disangkakan itu ya, di situ adalah sedikit sama saat yang bersangkutan menceritakan tentang adanya ya herbal untuk kayaknya untuk lebih pencernaan, kemudian juga ada untuk kosmetik. Gaya rambutnya sama gitu loh. Berarti kalau kita ngomong periode, nah periode tersebut yang masuk gitu loh ya. Kemudian kita menelusurinya, tinggal sekarang dari bukti-bukti yang lain, nah tinggal yang bersangkutan memberikan klarifikasi informasi yang kalau misalnya melakukan penyanggahan, ya kan ada satu penyanggahan tersebut ada kembali semakin banyak data, ya, nah datanya itu yang diolah. Selalu interestnya publik itu menyatakan tinggal masalah benar atau tidak gitu loh, ya. Tetapi kita lihat dari faktor tanggung jawab orangnya seperti saya di sini melakukan analisa di situ, kita bukan hanya dibilang benar atau tidak langsung nggak confirm ya, kita mesti ngelihat ada satu pembuktian ya kan ya, kayak gitu. Misalnya orang selalu mengarahkan dari misalnya kemiripan ya kan, kemudian ada yang bisa mengarahkan dari faktor suaranya, dari unsur matanya. Bayangkan identitas mata manusia itu mata, hidung, mulut, di situ juga sebetulnya bedanya hanya kecil sekali ya, makanya identifikasi dari wajah gitu loh. Nah tetapi sekarang kalau kita ngelihatnya, kita rangkaikan dari berbagai kejadian yang ada dan kemudian dari berbagai bukti yang di internet, kita lihat misalnya adanya kesamaan antara baju seorang wanita, saya masih bilang seorang wanita ya gitu loh, yang dipakai baju yang berwarna coklat gitu loh. Itu kemudian ada lagi foto yang lain juga menggunakan baju yang sama, which is bisa benar bisa enggak juga, karena bisa baju itu bisa dari mana-mana. Misalnya gaya potongan rambut juga sekarang, memang kalau sama yang dulu lain, dulu belum penuh, tapi kalau sekarang sudah ada sedikit buceri gitu kan ya, ada kepirang-pirangan. Nah, kemudian yang di adegan tersebut ada yang sedikit lebih keriting, juga masih gampang dilakukan curling gitu ya, sedikit dikeritingin. Nah, itu tapi menjadi suatu footage juga yang pasti mirip. Sebetulnya ada hal yang saya bilang bisa menjadi suatu bukti, misalnya ciri tubuh ya. Nah ciri tubuh yang bersangkutan yang lagi dibicarakan, mereka diperhatikan dia mempunyai satu tali lalat di sisi mukanya di bagian X, silahkan dipikirkan sendiri, ada di situ. Dan kemudian ada tali lalat lagi yang lebih besar gitu ya di bagian pahanya sebelah kiri gitu loh. Nah sekarang yang dari faktor situ, apa yang di sini kita lihat di sini, ini adalah dari bukti video yang sebelumnya lagi, gitu loh, ya, bahwa ada suatu bukti di situ, di mana sampai hari ini belum pernah diklarifikasikan oleh yang bersangkutan mengenai temuan saya tersebut. Itu udah temuan saya waktu itu, saya bilang bahwa di sini ada satu ciri tubuh gitu loh, ya, belum diklarifikasi. Jadi sulit kalau di sini nanti kita kembangkan lagi, akan mengalami hal yang sama, yaitu tidak adanya klarifikasi gitu loh. Tetapi kami orang telematika nggak ngelihatnya sebagai antara benar atau salah gitu loh, kita hanya melakukan fact finding ya kan. Nah dari sisi lain sekarang kita lihat, kalau bukan dari cerita tubuh, kita mari lihatnya dari misalnya berbagai area surrounding ya, sekitar bersangkutan. Kita bicara soal hordennya, kita bicara soal lampu kecil di satu internet, kecil sekali itu lampu ya, kalau nggak diperhatikan itu nggak ada, kecil, tetapi ada ternyata di bukti yang satu video yang lain dengan video yang ada adegan tersebut ya kan. Kemudian dari misalnya kalau televisi masih banyak lah ya, tapi posisinya menaruh televisi di bagian di sisi situ, di mana sebetulnya biasanya itu suatu jendela gitu kan, itu suatu yang langka orang menaruh di situ, tetapi ini ada bukti yang sama. Cuma kalau dari beberapa bukti konten foto-foto yang lain, di mana mejanya masih berbeda dari sekarang gitu ya, dari bentuknya. Tentu dalam rangkaian waktu bisa aja namanya meja bisa berganti ya, diganti gitu loh. Nah, kemudian kalau dari bukti yang videonya di sini saya utarakan tadi bahwa ada 3 ragam video ya. Yang satu ada berdurasi 1 menit 36 detik, yang satu lagi 33, yang satu lagi 19, sangat potongan.
Tetapi ini kalau dirangkaikan semuanya ini bukan suatu kesinambungan, tetapi merupakan bagian dari yang 136 ini. Berarti kalau kita lihat dari kita selalu kan mau mencari sekarang kita melakukan telisik, telisi dan telusur. Telisik, teliti dan telusur. Kayak gitu loh. Nah, dari penelisikan yang bisa ditelisik adalah yang 1 menit 36. Ya, cuma sekarang di situ apakah akan dilakukan suatu penelitikan lebih lanjut tergantung mengenai ada kasus hukum dan kemudian memang orang yang hukum yang meminta gitu loh. Kita bicara dalam arti ada aparat gitu loh. Nah, kalau dalam hal itu belum ada dan belum dianggap kasus hukum, orang yang kayak saya nggak melakukan pemeriksaan. Mungkin ada pihak-pihak yang lain tanpa diminta, mungkin orang telematika mau melakukan pemeriksaan. Di saya enggak. Karena saya bukan orang yang ngerumpi, bukan orang bergibah untuk melakukan penelitian sesuatu yang tidak diminta gitu loh. Ya, nah dari faktor tersebut itu akan bisa diulas lebih lanjut ya, penelitian lebih mendalam sama seperti kasus-kasus yang lain yang pernah saya lakukan analisa. Gamblangnya sih gitu. Dan nanya dikit saya udah jawabnya lebih panjang kan gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk faktor tersebut bisa diketahui, tetapi tentu pertama dari sumbernya yang video yang durasinya paling panjang. Ya kita tidak mungkin melakukan analisa dan percuma menganalisa dari video yang pendek, gitu loh. Nah, yang satu yang kenapa saya selalu menanyakan yang dari durasi di sini, selalu saya akan mencari durasi yang terpanjang. Semakin panjang durasi tersebut maka semakin otentik, semakin real sumber datanya, dan dari sana bisa diungkapkan, bisa lakukan pengecekan. Gitulah. Yang ini belum. Ya, kenapa? Karena yang baru beredar adalah dari yang versi mostly yang saya terima kan adalah dari WhatsApp, gitu loh. Dia di mana tentu konten videonya itu bisa sudah dilakukan editing ya untuk biar lebih memperkecil, memperingan gitu, biar kontennya WhatsApp misalnya nggak sampai 17 mega, maka diperpendek gitu loh. Jadi kalau nganalisa sekarang jadi nanti informasi saya misleading gitu loh. Tapi hal itu bisa dibuktikan apabila nanti bisa ditelusuri mendapat sumber yang lebih mendetail. Nah, Bah, soal Cirinya paling mudah yang dari manajer di situ adalah dari wajahnya dia punya di sini ada kayak yang buah bulu ataupun mungkin tanda ya. Di sini berbintik gitu loh, hitam. Ya di situ aja tinggal dilihat dari cirinya. Nah, kalau mau berduga atau bukan, kembali itu saya bilang saja nggak tahu itu manajernya atau bukan. Ya, tetapi saya lihat sekarang dari figur pria, gitu loh. Ya, tentu ini sangat real, mudah melakukan penelusuran apabila diminta, gitu loh. Ya, saya tidak melakukan penelusuran, tetapi apabila diminta, penelusuran tersebut sudah sangat mudah, sangat gamblang, gitu loh. Bisa dilakukan penelusuran, belum dilakukan saat ini. Oh, kalau dia bilang kemiripannya dari foto bukti yang ada banyak ya, kemiripannya di situ clear ya, jelas. Tetapi kembali kita melihatnya adalah dari faktor beberapa pembuktian yang bisa kita lakukan penelusuran. Kembali saya bilang tadi tidak mungkin kita melakukan hanya sekedar mirip kemudian ada kata akurat dari sisi saya. Itu kan harus kalimat yang perlu saya jaga gitu loh. Ya, tetapi saya bilang selalu melakukan penelusuran. Ya, saya akan bilang satu akurat apabila setelah tahapan telisik saya masuk pada tahapan teliti. Ya, dan pun selalu tahapan teliti tidak masuk pada untuk di ranah media karena saya lebih masuk di situ pada saat lebih ke aparat yang meminta. Sudah melihat belum? Saya luruskan, saya tidak kenal itu istilah manajer, pemain keyboard ataupun siapa, dan saya tidak pernah menyebut tato. Di situ ada suatu tanda dituliskan rahang, kayak gitu yang berbeda ya di situ. Ya kan. Nah, dari faktor sana kalau saya lihat kurang. Nah, gitu loh. Kan dibilang kemiripan dari faktor situnya enggak, ya. Nah, tetapi sekarang wajah pria yang di adegan tersebut, ya, yang di 136 menit itu sangat clear. Sangat obvious, sangat jelas. Itu bisa dilakukan penelusuran. Nah, penelusurannya mudah bisa dilakukan dari yang pria tersebut, gitu loh. Ya udah paling jelas ya kalau umpamanya yang dari pihak wanita mungkin tidak bisa memberikan konfirmasi. Ya saya nggak pernah mengatakan pengakuan, tetapi memberikan konfirmasi mengenai kondisi wajah dia di situ. Maka pihak yang pria jauh bisa lebih clear, bisa memberikan konfirmasinya ke sana. Tetapi kalau pada saat ada suatu penyanggahan, nah barulah orang saya memberikan, seperti saya telematika, memberikan suatu pembuktian yang lebih mendekati, lebih otentik.
kalau menurut Matematika saya nggak pernah ada yang namanya motivasi, alasan, modus yang kayak gitu. Jadi kalau baru katanya di saya nggak pernah saya ulas. Yang saya ulas datanya, bukan katanya, kayak gitu loh. Ya, jadi pernyataan orang lain semuanya saya tidak pernah anggap. Yang saya lebih anggap adalah saat ada pembuktian, maka saya menelusuri dari mulai datanya. Ya, data tersebut nanti tinggal dia anggap situ otentik apa tidaknya. Setelah saya klarifikasikan, bukan pihak saya yang melakukan pengecekan kepada bersangkutan, tetapi saya memberikan pembuktian, gitu loh, pembuktian penelusuran, ya kan, hasil analisanya. Kemudian dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari orang yang bersangkutan dan lain sebagainya, ya, ke sana. Kalau kita bilang ya, saya bilang saya melakukan penelusuran pengecekan. Kita bicara sekarang kalau dia otentik, ya, antara wajah biasa dengan wajah berkosmetik itu lain. Wanita saat berkosmetik dari matanya kecil kemudian berkosmetik bisa jadi lebar, gitu loh. Nah, yang harus dilihat adalah selisih matanya yang paling lebih real, ya kan. Dan kemudian saya bilang ada satu tanda tubuh di wajahnya yang normalnya biasanya ada, gitu. Kalau tanpa makeup, tapi di sini kan sudah pakai makeup, jadi tentu tujuannya makeup selalu menutupi, gitu. Ya, dan kemudian kenapa saya bilang ada suatu tanda tubuh, ya, tanda tubuh tersebut saya lihat di suatu video yang lain, profil dia yang lain yang tanpa makeup atau paling tidak baru minimalis, gitu loh, ya. Nah, cuma kalau kita bilang nanti dari kemiripan itu yang sampai penelusuran itu adalah menghilangkan dari bukti apa namanya eyeshadow, ya, yang dari mata itu yang keluar jadi lebih hitamnya itu mau dia dilihat bayangnya dari sana sehingga kita dapat bukti yang lebih real, misalnya dari bukti otentik dari mananya, kayak gitu. Untuk matanya sendiri, Oke, pernyataan saat dibilang benar mirip, antara mirip benar itu udah sesuatu yang lain, ya. Kalau benar nggak ada kata mirip, gitu loh. Kalau di kita di telematika, kalau benar adalah dia, selesai, nggak ada mirip. Tapi kalau kita bisa mirip, oh masih baru kemiripan, bukan dibilang benar, gitu loh, baru unsur kemiripan. Ini dua suatu hal yang berbeda. Di telematikanya kan selalu tidak ada kira-kira, tapi dia ada pasti, tinggal tentukan ya di situ yang bersangkutan atau tidak, gitu loh. Nggak ada benar mirip, ada sekitar, baru dibilang mirip, misalnya mirip 80%. Itu nggak bisa kita lakukan jadi berikan bukti hukum, dan kepada pihak aparat pun saya nggak akan mungkin ada kata-kata 80%, karena 20% ini bisa menjadikan praduga yang seolah menyalahkan, dan kemudian jadi orang yang nggak bersalah atau tidak salah tuduhannya menjadi orang-orang seolah dia yang melakukan, gitu kan. Oh, jelas sama sekali ini udah jelas handphone. Tapi gaya kamera yang saya sekarang, tentu saya nggak harus bilang handphone itu, tapi paling tidak ini kita bukan kamera yang orang-orang media gini yang gunakan, atau pakai DSLR misalnya direkam yang kayak gitu. Tidak, ya. Karena apa? Dari bukti frame per secondnya, ya, data pengambilannya dari situ itu kemampuan perangkat untuk melakukan penerimaan gambar tidak sama seperti untuk kamera profesional, ya. Tentu di sini konteksnya apa? Kalau umpamanya suatu kamera itu dibilang suatu kamera profesional, berarti konten di sini bukan hanya untuk melakukan perekaman, tetapi ada tujuan lain, misalnya jadi untuk konten pornografi. Itu biasanya digunakan kamera profesional agar biar lebih bagus, gitu ya, orang dalam menontonnya. Tapi kalau rekaman di sini lebih merupakan yang bersangkutan melakukan perekaman pribadi, karena kameranya juga kamera biasa.